Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Vika Braditaliana akan memaparkan tahapan-tahapan penting dalam pembelajaran melalui video praktik pembelajaran. Materi kali ini adalah pemasaran melalui perangkat mobile. Selamat menyaksikan. Berikut adalah gambaran RPP dari identitas hingga sumber belajar. Poin berikutnya dari RPP adalah tentang langkah-langkah pembelajaran yang dimulai dari tahap pendahuluan. Tahap ini dimulai dari salam pembuka hingga membagi kelas menjadi 6 kelompok kecil diskusi. Berikut adalah tahap pendahuluan yang saya lakukan di kelas 12. Absensi, saya menggunakan Google Form yang saya share di Google Classroom. Tahap berikutnya setelah tahap pendahuluan yaitu adalah tahap inti yang saya mulai dari pemberian stimulus hingga pengerjaan LKPD oleh peserta didik. Untuk bahan ajar, saya share di Google Classroom berbentuk PDF dan e-modul. Untuk e-modul, saya menggunakan Flip HTML5 yang menyerupai dengan buku secara real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan ya, rajin cuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Silahkan siapa yang akan memimpin doa? Faris. Silahkan Mas Faris. Jangan lupa masuk ke Google Classroom kalian dan absensi di Google Form yang sudah saya lampirkan di PC ya. Di sana nanti juga akan saya share modul, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang website pemasaran pada perangkat mobile? Mobile marketing. Benar sekali, bahwa pemasaran pada perangkat mobile itu sama dengan mobile marketing. Lalu jika website pemasaran pada perangkat mobile kira-kira apa? Bukan lain yang digunakan untuk memasarkan produk dan yang dijalankan pada perangkat mobile. Oh, Mbak Maya. Nah, terima kasih sekali ya atas jawabannya tadi Mbak Kismatul dan Mbak Maya, bahwa website pemasaran pada perangkat mobile merupakan situs dan layanan yang digunakan untuk pemasaran produk dan dijalankan pada perangkat mobile. Nah, hari ini kita belajar tentang pemasaran melalui situs mobile. Untuk KD, ITK, dan tujuannya adalah sebelum kita masuk ke materi, nanti di akhir sesi ada diskusi kelompok dan kelompoknya dibagi menurut nomor absen. Nah, pada bagian pertama adalah pengertian pemasaran melalui perangkat mobile. Di sini, pengertian situs mobile atau mobile web adalah situs dan layanan yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat mobile. Mobile web merupakan teknologi yang mengakomodasi kebutuhan akan akses internet melalui perangkat mobile atau perangkat bergerak. Yang kedua adalah pengertian pemasaran mobile atau mobile marketing, yang merupakan suatu strategi marketing digital multi saluran yang digunakan untuk menjangkau audiens target melalui smartphone, tablet, dan atau perangkat seluler lainnya melalui situs web, email, SMS, dan MMS, media sosial, dan aplikasi lainnya. Yang kedua, kita membahas tentang dasar-dasar pemasaran melalui perangkat mobile. Jenis situs mobile ada 5, yaitu situs mobile yang ramah atau friendly mobile web design, yaitu
situs mobile dengan desain yang mudah digunakan oleh penggunanya. Untuk jenis situs mobile yang kedua adalah situs mobile adaptif atau adaptive web design, yaitu desain situs mobile yang dapat mengatur ukuran jendela yang dibuka atau sedang ditampilkan berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan. Jenis yang ketiga adalah situs mobile responsif atau responsive web design. Adalah situs mobile dengan tampilan website yang menyesuaikan tampilan atau layout dari berbagai jenis gadget. Yang keempat adalah situs mobile experience, yaitu situs mobile yang didesain sedemikian rupa sehingga tampilan di komputer dan di perangkat mobile berbeda. Alamat situs biasanya akan berubah secara otomatis ketika dibuka di perangkat mobile. Jenis yang terakhir adalah situs mobile native, yaitu situs yang didesain agar tampilan di situs komputer dan di perangkat mobile ketika dibuka hampir sama, tapi akan berkesan berbeda ketika kita menggunakannya. Bagian ketiga adalah spesifikasi perangkat mobile. Perangkat mobile ini mempunyai karakteristik yang hampir sama, yaitu berukuran relatif kecil, antara 3 sampai dengan 6 inch, lalu kapasitas memori yang terbatas, daya proses yang terbatas, perangkat mobile mengkonsumsi daya yang rendah, perangkat keras pada perangkat mobile cenderung awet, konektivitas terbatas, dan masa hidup yang pendek. Nah, sistem operasi mobile itu ada banyak. Yang ada Android, ada iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, Symbian OS, Bada OS, Maimo OS, Migo OS, OpenWeb OS, dan Palm OS. Dari sekian banyak ini, yang paling banyak digunakan adalah Android. Kira-kira ada yang tahu nggak mengapa Android banyak digunakan sebagai sistem operasi mobile? Setahu saya buatan Google, Bu, dan Android itu merupakan sistem operasi yang gratis. Benar sekali. Apa pendapat dari Mbak Tia? Bahwa Android merupakan buatan Google. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang unik karena Google ini memberikannya secara gratis kepada seluruh perangkat keras seperti kepada Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi, dan perangkat keras yang lainnya, sehingga sistem operasi ini memang banyak digunakan di dunia. Terima kasih sekali ya jawabannya Mbak Tia Hayati. Ya, Bu, sama-sama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi ini, Ibu sudah share LKPD di Google Classroom. Silahkan setelah ini kalian logout dari web meeting dan kerjakan secara berkelompok selama 60 menit. Jangan lupa dikirimkan divisi ya hasil diskusinya. Nanti setelah 60 menit saya share lagi alamat web meetingnya. Saya ingatkan bahwa kelompok ini sesuai absen ya. Terima kasih yang sudah on time. Kira-kira kelompok siapa ya mau presentasi sekarang? Yohana. Kelompok saya. Mana Mbak Yohana? Ini saya. Mana Mbak Yohana? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 6. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya atas presentasinya dari kelompoknya Mbak Afiatul Khairiyah. Kira-kira ada yang mau mereview dari presentasi yang dilakukan oleh Mbak Afiatul dan teman-teman? Tidak ada? Saya akan menampilkan dokumentasi guru dan peserta didik ketika web meeting.
Berikut ini adalah LKPD yang telah saya susun, yaitu berupa diskusi kelompok dan latihan soal. Untuk LKPD berupa diskusi dikerjakan secara berkelompok, untuk latihan soal dikerjakan secara individu melalui daring. Selain LKPD, saya juga menyusun evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari identitas, analisis evaluasi, kisi-kisi, soal evaluasi, kunci jawaban, dan pedoman penilaian. Di akhir kompetensi dasar, saya memberikan tes formatif CBT menggunakan Google Form yang saya share di Google Classroom. Pada tes formatif saya, terdapat kisi-kisi. Kisi-kisi terdiri dari identitas, kompetensi dasar, IPK, materi, indikator soal, bentuk soal, level kognitif, tingkat kesulitan soal, nomor soal, dan kunci jawaban yang terlampir. Pada lampiran terdapat kunci jawaban, pedoman penilaian, dan link soal. Berikut adalah soal tes formatif saya yang saya masukkan ke Google Form dan saya share linknya di Google Classroom. Tahap terakhir dari langkah-langkah pembelajaran adalah tahap penutup. Tahap penutup diakhiri dengan guru menutup pembelajaran dengan salam penutup dan menyampaikan topik materi selanjutnya. Baik, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan tentang materi hari ini? Perangkat mobile sangat cocok untuk pemasaran online, Bu. Kira-kira kenapa perangkat mobile sangat cocok untuk pemasaran online? Mudah dibawa kemana saja dan dibawa kemana dan di mana saja. dimanapun. Ya, terima kasih atas jawaban dari Mas Faris dan Mbak Ica bahwa perangkat mobile sangat cocok untuk pemasaran online karena mudah dibawa kemanapun dan dimanapun. Nah, jadi perangkat mobile dapat mendukung pemasaran produk menggunakan situs mobile. Perangkat mobile banyak digunakan oleh konsumen seperti yang disampaikan karena mudah dibawa kemanapun dan dimanapun, akan tetapi situs mobile haruslah dapat mudah dipakai di berbagai jenis perangkat mobile dengan berbagai tampilan yang menarik bagi konsumen. Terima kasih sekali ya atas keaktifan kalian hari ini. Jangan lupa pengerjaan evaluasi pembelajaran berupa latihan soal secara individu di LKPD yang sudah saya share di Google Classroom. Juga jangan lupa ada tes evaluasi setelah ini sudah saya share di Google Classroom kalian menggunakan Google Form. Dan pertemuan berikutnya adalah tentang pembuatan akun Gmail. Kan kalian download aplikasi Gmail khusus perangkat mobile sehingga besok kita siap untuk masuk ke materi berikutnya adalah pembuatan akun Gmail. Untuk penutup, mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 2 Magelang juara dan unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktik pembelajaran saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Salam bahagia, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.